Silakan duduk. Sebentar ya, saya tutup jendelanya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Brian Friska yang bertugas pada siang hari ini ya, Dek ya. Iya. Nanti bisa mengikuti prosedur yang ada di sini ya. Iya. Sebelumnya dengan adik siapa ini? Nama saya Dek. Ya, umurnya berapa, Dek? 16 tahun, Bu. Ini 16 tahun ya. Ini benar. Alamatnya di mana? Bangau Permai. Bangau Permai. Baik. Bagaimana? Apa ada keluhan, Dek? Ini saya ada gatal-gatal pada area kelamin saya. Iya. Kemudian juga di daerah lipatan paha saya juga terasa gatal. Ya. Kebetulan saya lagi haid ini 2 hari dan saya udah ganti 2 sampai 3 kembali ke haid sehari ini bidan. Tapi tetap ada gatal. Oh iya, baik. Berarti ini keluhannya ini ya, gatal-gatal di selangkangan ya? Iya. Sama di area alat kemaluan, alat kelamin ya? Iya. Dan ini sedang menstruasi hari kedua. Iya. Baik, kalau begitu langsung saja saya periksa dulu lah ya. Iya. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya nanti bisa saya periksa di ruang pemeriksaan ya, Dek ya. Karena tadi kan gatal-gatalnya di area lipatan paha sama di bagian ini kan alat kelamin. Iya. Mari kita ke ruang pemeriksaan terlebih dahulu. Silahkan duduk aja, Dek. Nah, barusan kan sudah saya periksa dan saya sudah mengetahui ya gatal-gatalnya seperti apa, di mana aja areanya. Nah, tapi tidak ada rasa perih, pedih ya. Iya. Baik. Ya, sebelumnya Anda sudah pernah mengetahui mengenai personal hygiene pada saat menstruasi belum? Belum, Bu Bidan, dan ini pertama kali saya konsultasi masalah data-data ini. Oh, baru pertama kali ya? Baru Ya. pertama kali datang ke Fasilitas juga ya, Ya. fasilitas kesehatan. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu lah apa itu personal hygiene pada saat menstruasi. Nah, personal hygiene itu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan ya. Terus kemudian ada beberapa faktor-faktor untuk yang mempengaruhi dari personal hygiene pada saat menstruasi. Nah, yang pertama itu yaitu penampilan. Penampilan ini sangat berpengaruh penting terhadap kita ya. Kemudian yaitu praktek sosial. Praktek sosial itu seperti kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene. Biasanya kan pada saat anak-anak itu dimanja, itu juga bisa merubah pola personal hygiene-nya. Terus kedua yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi juga sangat penting terhadap personal hygiene. Karena apa? Karena kita dalam perawatan personal hygiene kita butuh uang, butuh biaya. Nah, sama halnya kalau kita beli sabun, Pepsodent, sikat gigi gitu kan, itu kita membutuhkan uang dan biaya. Terus yang keempat yaitu ada pengetahuan tentang menstruasi. Biasanya kan ada orang awam yang dia tidak mengetahui tentang apa itu menstruasi, jadi dia tidak bisa menerapkan bagaimana cara perawatan personal hygiene dengan benar. Makanya dari itu kita harus bertanya dan datang ke Fasilitas untuk mengetahui bagaimana dan apa itu menstruasi gitu ya. Terus kemudian yaitu budaya. Nah, budaya itu kan sendiri-sendiri, setiap tempat mempunyai budaya-budaya sendiri-sendiri dan adat istiadat. Nah, biasanya ini juga berpengaruh penting dengan perawatan personal hygiene. Orang-orang juga bisa melakukan perawatan personal hygiene sesuai dengan budaya-budaya setempatnya. Misalnya aja kayak kita di budaya lain kan tidak boleh ramah, tidak boleh potong kuku seperti itu kan. Terus berikutnya yaitu ada kebiasaan seseorang. Nah, setiap orang kan memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan dia mandi, kapan dia membersihkan badan. Itu kan sesuai dengan kebiasaan orang sendiri-sendiri ya. Itu juga berpengaruh. Terus yang terakhir ini ada kondisi fisik ya. Kondisi fisik ini juga sangat berpengaruh terhadap perawatan personal hygiene. Apabila kita sakit, itu kan pasti kita juga malas kan untuk bersih-bersih, untuk mandi itu kan pasti malas, dan kita juga membutuhkan bantuan orang lain.
dari faktor-faktornya tadi. Berikutnya yaitu ada indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama yaitu perawatan kulit dan wajah. Nah, pada saat perawatan kulit dan wajah ini kan sangat berpengaruh sekali. Jerawat pasti meresahkan sekali. Biasanya kan kalau menstruasi kadar minyak itu berlebihan sehingga menyebabkan keringat itu juga meningkat. Terus berikutnya yaitu kebersihan rambut. Nah, biasanya kan kalau lagi pada saat menstruasi kita kan rambutnya gatal-gatal, mudah lepek, berminyak. Itu kan bisa menyebabkan kayak ketombean dan bisa menyebabkan mikroorganisme masuk semua. Jadi bisa menyebabkan iritasi ataupun penyakit kulit. Terus kemudian yaitu kebersihan tubuh dan organ genital. Kemudian yaitu kebutuhan pakaian sehari-hari, kebersihan pakaian sehari-hari lah. Nah, biasanya kan kita sehari itu ganti baju 2 kali, ya. Biasanya kan setelah mandi. Kalau enggak itu ya kita harus bisa memilih celana dalam yang bisa menyerap keringat, yang tidak ketat, ya, bahannya harus benar dan sesuai dengan kenyamanan kita. Itu. Terus ganti celana dalam minimal juga 2 kali lah, minimal itu. Kemudian yaitu penggunaan pembalut. Nah, biasanya kita itu menggunakan pembalut nggak perlu ganti-ganti merek pembalut ya, Dek ya. Kita itu cukup satu pakai pembalut, dan itu jangan yang berbau wangi kayak bau parfum, jangan yang berwarna, terus yang daya serapnya tinggi juga. Selain itu, apabila kita lagi menstruasi, biasanya kan ada yang orang keluar gumpalan darah pada saat menstruasi hari pertama, hari kedua. Itu harus segera ganti. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan tempat bersarangnya seperti mikroorganisme ataupun jamur, ya. Bagaimana tindakan yang dilakukan personal hygiene pada saat menstruasi ini? Ini hal-hal yang harus Mbak lakukan dan terapkan di rumah, ya. Yang pertama yaitu mencuci muka minimal 2 kali sehari. Terus supaya mencegah terjadinya jerawat. Kemudian yaitu mencuci rambut dan keramas minimal 2 hari sekali. Terus memotong dan membersihkan kuku. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian membersihkan tidak perlu menggunakan bedak atau antiseptik pada saat membersihkan genitalia atau area kemaluan. Jadi nggak perlu pakai bedak, menaburkan bedak di area kemaluan, ataupun pakai alkohol untuk membersihkan alat kelamin. Nah, kemudian berikutnya yaitu membasuh alat kelamin dari depan vagina ke belakang anus. Jadi itu cara ceboknya itu dari atas dulu, Bu, baru ke bawah, ya. Terus pembalutnya juga gantinya paling enggak itu sehari 4-5 kali gantinya. Jangan cuma sekali ataupun 2 kali. Jadi nggak usah eman-eman ganti pembalut, ya, Dek, ya. Yang penting kebersihan kita terjaga. Terus yang terakhir yaitu mencukur atau merapikan rambut kemaluan. Karena itu bisa ditumbuhi oleh bakteri ataupun jamur. Jadi kita tetap harus dicukur, ya. Jadi bulu-bulu halus yang ada di kemaluan harus dicukur dan dibersihkan. Terus berikutnya yaitu adapun dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene, ya. Yaitu dampak fisik itu bisa menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kanker leher rahim, keputihan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan, Dek, sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Kemudian itu ada dampak psikososial. Nah, ini juga masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Nah, mungkin itu dari dampaknya, ya. Ada 2 dampak. Bagaimana, apakah kecepatan penjelasan saya terlalu cepat atau paham dan jelas saja? Iya, lumayan paham, Bu Bidan. Paham, ya, berarti mengerti, ya, dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ada yang ditanyakan kan, Dek? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya, ya. Kalau tadi adiknya sudah paham, tadi minimal ganti pembalut sehari berapa kali, Dek? 4-5 kali sehari. 4-5 kali, ya. Berarti sudah paham dan mengerti dengan penjelasan saya. Nanti diterapkan di rumah, ya, untuk perawatan personal hygiene-nya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi iritasi pada lipatan paha dan gatal-gatal, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih, Bu Bidan. ya, sama-sama.